pada stay at home kan? Nah, hari ini saya akan membahas tentang batuk dan gejala saluran napas yang bagaimana yang harus diperiksakan ke rumah sakit. Sebelum kita bahas materinya, jangan lupa ya subscribe di YouTube channel saya, Anaknya Ini. Oke, kita mulai. Nah, Smart Parents, saya mau mengajak orang tua untuk mengenali tanda dan gejala distres atau kesulitan bernapas pada bayi dan anak. Sebenarnya, gejala distres atau kesulitan bernapas ini tidak melulu menjadi problem hanya pada paru-paru. Dia bisa juga menjadi tanda dan gejala penyakit yang lain, seperti misalnya infeksi darah alias sepsis, kemudian asidosis metabolik yang bisa terjadi karena anak yang dehidrasi atau keracunan pada sesuatu. Kesulitan bernapas juga terjadi pada anak yang mengalami gagal jantung, dan juga yang jelas paling sering terjadi adalah apabila ada penyakit primer pada paru-paru. Kita tahu bahwa pada penyakit COVID-19 terutama serangan terjadi pada saluran napas dengan gejala batuk, demam, kadang-kadang pilek, sesak napas, dan nyeri tenggorokan. Nah, jadi ini adalah modal kita untuk belajar kasus bagaimana sih yang harus segera ke rumah sakit. Walaupun pada COVID-19 pun kita tetap waspada, ada yang disertai dengan demam dan gejala saluran pencernaan seperti muntah atau diare. Yang pertama adalah tachypnea atau bernapas lebih cepat daripada normal. Nah, bagaimana sih napas yang normal frekuensinya pada bayi dan anak? Sebenarnya ada tabel khusus untuk berapa frekuensi napas yang normal pada bayi dan anak seperti pada tabel berikut. Jadi masing-masing kelompok umur mempunyai frekuensi bernapas yang berbeda. Nah, bernapas cepat sebenarnya adalah usaha badan kita untuk menyeimbangkan antara oksigen dan karbon dioksida yang masuk ke dalam tubuh. Jadi apabila karbon dioksida di dalam tubuh terlalu banyak, badan akan berusaha membuang dengan meningkatkan frekuensi napas. Nah, tapi kita ingat juga pada anak demam, pastilah frekuensi napasnya lebih cepat daripada anak yang tidak demam. Jadi apabila ingin menghitung frekuensi napas pada bayi yang sedang demam, tolong suhunya diturunkan dulu dengan memberikan obat penurun panas. Nah, tachypnea atau bernapas cepat merupakan gejala kesulitan bernapas yang biasanya masih terjadi pada tahap awal dan paling sering terjadi. Beda ya sama orang dewasa. Kalau orang dewasa, otot-otot antar iga atau interkostalnya sudah lebih bisa mengembang dan rongga dadanya juga lebih luas, sehingga mekanisme ini khas banget terjadi pada bayi dan anak. Pada bayi dengan napas cepat, awalnya bisa aja bayinya kelihatan tetap comfortable alias tetap kelihatan nyaman. Tapi kita harus waspada. Walaupun ini adalah gejala awal terjadinya kesulitan bernapas, namun dengan frekuensi napas yang sangat cepat akan membuat bayi menghabiskan energi yang lebih banyak juga, sehingga apabila kita ini biarkan terus berlanjut, jadi akan bisa jatuh ke dalam situasi yang lebih buruk lagi. Yang kedua adalah napas cuping hidung. Napas cuping hidung seperti yang bisa dilihat pada video, ini sebenarnya adalah usaha si bayi untuk meningkatkan ukuran saluran napas bagian atas dengan mengembangkan cuping hidungnya. Nah, dimaksudkan sih supaya udara yang bisa masuk ke dalam rongga paru-paru akan lebih banyak. Yang ketiga adalah retraksi. Retraksi ini sebenarnya terjadi karena adanya kolaps atau kegagalan jaringan lunak karena adanya usaha otot-otot pernapasan untuk meningkatkan volume tidal dari paru-paru. Nah, retraksi ini ada di beberapa tempat dari tubuh manusia, dalam hal ini bayi, yaitu pada suprasternal, kemudian pada interkostal atau pada celah-celah tulang iga, kemudian ada juga yang terjadi di bawah pada tulang iga yaitu subkostal atau substernal. Pada bayi-bayi kecil malah ada juga namanya sternum collapsing, seperti nanti kita bisa lihat pada gambar ya biar lebih jelas. Kemudian ada juga grunting alias merintih. Merintih alias grunting pada bayi sebenarnya suatu mekanisme yang dilakukan oleh bayi untuk mempertahankan volume paru-paru. Dia lakukan dengan cara menutup glotis alias celah suara. Nah, maksud si bayi dengan cara menutup glotis alias celah suara tersebut
maka volume tidal di dalam paru-paru akan bisa dipertahankan. Grunting itu sebenarnya adalah suara ekspresi berupa nada dalam yang terjadi dari bagian dalam tenggorokan, seperti di video ini. Nah, smart parents, demikianlah tanda-tanda kesulitan bernapas tahap awal yang terjadi pada bayi dan anak. Dan tolong dinilai gejala tersebut pada saat anaknya sedang tenang ya, jangan pada anak yang sedang batuk atau anak yang sedang nangis, karena nanti tanda dan gejala tersebut akan membingungkan. Jadi tanda dan gejala yang saya sampaikan tadi harus dinilai pada saat anaknya sedang tenang. Nah, saya sampaikan di sini adalah gejala kesulitan bernapas tahap yang masih cukup awal. Jangan sampai dibiarkan untuk berlanjut. Apabila ada gejala lebih lanjut lagi, sebenarnya masih ada, tapi saya ingin smart parents membawa anaknya jangan sampai pada kondisi terlambat, sehingga kesembuhan akan kemungkinan lebih berhasil daripada yang datang sudah dalam kondisi yang sudah lebih berat dari yang saya sampaikan tadi. Demikianlah smart parents video saya hari ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan share ya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Be smart and stay healthy. Sampai jumpa.